Ternyata oknum politik yang mau menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi. Tapi ini korbannya rakyat kecil. Proyek-proyek itu yang mengundurin, mulai dari larangan motor, sekolah tanpa kuda, bahkan bendungannya bikin warga terusir dari rumahnya. Katanya untuk rakyat. Tapi kenapa justru rakyat kecil dikorbanin? Kadang gua tuh mikir, apa ini beneran untuk kemajuan? Atau cuma sekedar validasi aja, biar kelihatan beda, biar bisa hebat dan sebelumnya. Gak semua orang tuh bisa teriak, jadi gue yang bersuara. Karena dia bukan berarti rela, dan ngomong bukan berarti ngelawan. Hari ini hari keempat rumah gue diusir. Jadi itu bisa jadi rumah kalian usir. Lihat bangunan. Tapi keadilan kemana? Kami cuma minta satu, dihargai sebagai manusia. Karena rakyat bukan ajang buat pamer bencana. Dan ingat, suara yang disakiti bisa jadi keluar yang paling keras. Ya, itu bahasa kasarnya yang sering aku dengar. Jangan berlindung di balik kata rakyat kecil atau rakyat miskin, padahal diri sendirinya aja tuh melanggar aturan. Kadang bingung kenapa harus selalu pengennya diingetin terus. Bilangnya menuntut keadilan, tapi bangun rumah di atas tanah yang bukan miliknya, digusur marah. Kan itu udah gak logik banget ya, kok bisa sih marah? Yang bikin lebih bingung adalah dia mengaku bahwa dia ini miskin, tapi dia tetap menuntut harus ada perpisahan sekolah. Dimana seperti kita tahu kalau ada perpisahan sekolah pasti butuh mengeluarkan dana. Kadang ya orang-orang yang miskin secara ekonomi itu mereka tuh selalu punya keinginan yang tinggi, tapi padahal kapasitas dan kemampuan mereka tuh cuma di sini, rendah gitu loh. Itulah pentingnya introspeksi diri agar kita tahu di mana. Assalamualaikum warga, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan baik-baik ya, amin. Warga, siapa yang udah nonton video dari channelnya Kadem yang terbaru, yang sama-sama kayak gua nih, gemes, greget, kesel. Gua kalau ada di situ pengen gua ketapel tuh mulut bocah tuh. Kita satu server. Kirain gua mah dia diundang tuh ya, dia mau menyadari lah kesalahan tentang kritikannya dia gitu kan. Kalau kritikannya dia itu tidak sesuai tempatnya gitu kan, kurang objektif lah ya. Ternyata tidak, tidak. Dia malah semakin sombong dan angkuh berbincang bersama Bapak Aing. Istilah katanya kayak semacam debat lah. Sampai ditanya, ya udah keadilannya yang mau naik itu keadilan yang seperti apa? Sampai dia ngomong katanya ya maksudnya jangan dihilangkan tuh wisuda, ya dibikin sekecil mungkin lah gitu dananya katanya gitu kan. Terus kan dijelasin lagi sama bapaknya kan, emang buat apa sih wisuda itu, perpisahan itu? Kalau hanya untuk mendapatkan kenangan manis mah bukan hanya dari soal perpisahan, kenangan manis itu justru dari 3 tahun belajarnya itu ibaratnya. Tapi katanya enggak, kalau bagi saya enggak. Udah gitu dibantuin lagi sama emaknya juga sama. Ternyata emang benar, buah jatuh tidak jauh dari keranjang buahnya. Ini mah bukan pohon. Neng, dengerin ya, Neng aur-auran. Kata Bapak Aing kan ibaratnya kalau mengadakan perpisahan silahkan. Cuman ya udah perpisahannya ya seadanya aja gitu loh, bersama teman-teman kalian. Kumpulin OSIS-nya, semua yang ekstrakurikuler tuh pada bikin kesenian, bikin apalah. Jadi nggak usah ada melibatkan sekolah untuk iuran-iuran ini itu. Maksudnya begitu. Nih kayak zaman gue dulu nih, anak tahun 90-an nih. Gue di kampung gue. Zaman dulu mah nih, gue lagi SMA perpisahan. Cuma hanya ada pentas seni. Dari mulai adik kelas sampai kita sendiri juga yang perpisahannya menampilkan kreativitas seni-seninya, entah itu bermain musik, bermain band. Jadi nggak undang-undang band yang mahal-mahal. Terus mengadain ada seni tari, yang nari itu udah kitanya juga. Teater lah, kabarat kalau di zaman gua dulu kalau zaman sekarang teater kayak begitu. Jadi ya hiburan-hiburan kita sebagai siswa yang menampilkan, dan itu mau budget loh. Cuma di lapangan aja. Menghias wilayah buat perpisahan aja dari kita aja, dari uang kas kelas aja tuh, pada patungan tiap kelas tuh dimanfaatin buat merias-rias ya lapangan lah gitu kan. Begitu. Bukan yang harus wisuda menggunakan kebaya dengan biaya-biaya yang mahal, dengan undang-undang band-band kelas atas. Nah, ada lagi yang bikin gua kesel tuh apa? Giran ditanya soal pemberian sumbangan dari
Bapak Aing dari BJB ibaratnya ya, melalui pelantarannya Bapak Aing tuh. Ditanya mau nerima tidak, dengan ininya dia diem. Udah gitu ngomong, kalau untuk orang tua saya sih ya saya nerima, cuman kalau untuk saya enggak. Wah, lu sombong banget bocil, lu sombong banget aur-auran. Bener ya, Allah Maha Adil. Lu kenapa dimasukin ke kategori salah satu warga yang kurang mampu? Kurang mampu aja lu udah sombongnya selangit. Gimana kalau lu jadi orang mampu, orang kaya? Lu sombong udah kayak apa tahu? Udah gitu ternyata pendatang, bukan warga Jawa Barat asli. Ya walaupun gua di Bekasi juga pendatang, cuman gua tetap walaupun gua pendatang di Bekasi, tapi tetap kampung halaman gua, tanah kelahiran gua masih Jawa Barat, daerah Sukabumi. Dan sekarang gua menetap di Bekasi. Dan yang bikin gue greget lagi, nyampe tuh di akhir video, cuma lu doang Neng yang kagak bersalaman sama Bapak Aing. Lu etika, attitude, adab lu di mana? Ya Tuhan, mamanya si Neng aur-auran ini diajarin adab, etika, attitude enggak tuh anaknya? Anaknya salah aja dibela-bela kok, didukung. Sumpah kasihan gua sama lu Neng, beneran. Kirain gua tuh lu tuh tadinya mau udah kelar gitu ya, selesailah gitu kan, dijelasin sama KDM gitu kan sama Bapak Aing. No hujat-hujat lagi. Ternyata tidak, malah Anda memancing hujatan yang lebih wadidaw, lebih pedas lagi, 5 karet 10 karet tuh pedasnya. Ditambah sekarang sama emaknya juga pasti dihujat. Aduh ya Allah ya Robi. Neng, lu pahami dah tuh. Tonton lagi tuh videonya Bapak Aing tuh. Lu tonton, lu pahami. Di situ tuh ada penjelasan semua itu jelas detail biar kamu tuh paham terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkab maupun Pemprov. Gitu. Walaupun lu dipuji-puji, ada beberapa orang ngomong katanya salut mandi bocah, public speakingnya bagus. Tapi percuma kalau public speaking lu bagus, kalau otak lu kagak nyampe, otak lu kosong.